Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andinanda Sitaramdhani, Stambuk Q1 A1 19002, kelas ITPA 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang produk pangan yang melibatkan mikroba pada proses pembuatannya. Produk pangan yang akan saya bahas kali ini yaitu kecap asin. Pengertian kecap asin menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2016 tentang kategori pangan. Kecap kedelai asin merupakan produk berbentuk cair yang diperoleh dari hasil fermentasi kacang kedelai atau bungkil kedelai dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Selanjutnya, mikroba yang berperan dalam proses pembuatan kecap asin. Pembuatan kecap di Indonesia pada umumnya dilakukan secara fermentasi. Pembuatan secara fermentasi pada prinsipnya menyangkut pemecahan protein, lemak, dan juga karbohidrat oleh aktivitas enzim dari kapang, ragi, dan juga bakteri menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana yang dapat menentukan cita rasa, aroma, dan komposisi dari kecap tersebut. Fermentasi sendiri terdiri atas dua tahap, yaitu fermentasi kapang dan juga fermentasi dalam larutan garam. Pada proses pembuatan kecap asin ini dilakukan dengan fermentasi kapang yang melibatkan mikroba Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, dan juga Rhizopus sp. Metabolisme pada mikroba Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, dan juga Rhizopus sp. Yang pertama, Aspergillus niger. Aspergillus niger merupakan fungi dari filum Ascomycetes yang berfilamen, mempunyai hipobersepta, dan dapat ditemukan melimpah di alam. Aspergillus niger dapat dimanfaatkan untuk fermentasi makanan, seperti pada fermentasi pembuatan kecap dan juga fermentasi tempe. Dalam metabolismenya, Aspergillus niger dapat menghasilkan asam sitrat, sehingga banyak digunakan sebagai model fermentasi karena fungi ini tidak menghasilkan mikotoksin sehingga tidak membahayakan. Aspergillus niger dapat tumbuh dengan cepat, oleh karena itu Aspergillus niger banyak digunakan secara komersial dalam produksi asam sitrat, asam glukonat, dan pembuatan beberapa enzim seperti enzim amilase, pestinase, amiloglucidase, dan juga selulase. Selain itu, Aspergillus niger juga menghasilkan galis asid yang merupakan senyawa fenolik yang biasa digunakan dalam industri farmasi dan juga dapat menjadi substrat untuk memproduksi senyawa antioksidan dalam industri makanan. Yang kedua, Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae hidup sebagai saprofit atau parasit dengan massa berbentuk benang atau filamen, multiseluler, bercabang-cabang, dan tidak berklorofil. Kegunaan dari Aspergillus oryzae adalah dalam pembuatan minuman, etanol, dan juga kecap. Aspergillus oryzae ini mempunyai kelebihan dibandingkan mikroba yang lainnya, yaitu enzim yang dihasilkan telah dimanfaatkan secara luas pada proses pengolahan pangan dan telah berstatus GRAS, serta enzim yang dihasilkan bersifat ekstraseluler. Metabolisme yang dilakukan oleh Aspergillus oryzae ini selain menghasilkan energi untuk pertumbuhan juga melepaskan air sehingga kadar airnya mengalami peningkatan. Aspergillus oryzae memiliki reaksi respirasi tinggi sehingga karbohidrat dalam bentuk monosakarida digunakan sebagai substrat metabolismenya. Yang ketiga yaitu Rhizopus sp. Rhizopus sp merupakan kapang yang dapat menghasilkan enzim protease yang mudah tumbuh dalam tanah, buah maupun sayuran, serta produk olahan terfermentasi. Rhizopus sp banyak dikenal karena kegunaannya dalam memfermentasikan kedelai menjadi tempe. Dalam metabolismenya, Rhizopus sp dikenal sebagai kapang tempe kedelai dan juga banyak digunakan dalam fermentasi substrat kedelai pada pembuatan kecap.
Aktivitas metabolisme dari Rhizopus sp yaitu memberikan sifat fisik baru pada substrat yang difermentasi, termasuk kemampuan mengapung pada permukaan air dan kekompakan dalam air karena miselianya merajut dan menyatukan butiran-butiran substrat. Faktor yang memengaruhi kerja mikroba. Yang pertama pH, yang kedua suhu, dan yang ketiga udara. Faktor yang pertama yaitu pH. Bakteri Aspergillus niger dapat tumbuh optimal pada pH 4 dan 6,5. Pada Aspergillus oryzae dapat tumbuh pada pH 5 sampai 6 dan dapat berkecambah pada pH 2 sampai 8. Sedangkan pada Rhizopus sp tumbuh baik pada pH 3 sampai 6. Faktor yang kedua yaitu suhu. Aspergillus niger tumbuh pada suhu optimal 35 sampai 37 derajat Celcius dengan suhu minimum 6 sampai 8 derajat Celcius dan suhu maksimum 45 sampai 47 derajat Celcius. Aspergillus oryzae memiliki suhu optimum 32 sampai 36 derajat Celcius dan Rhizopus sp dapat tumbuh pada kisaran suhu 35 sampai 37 derajat Celcius. Faktor yang ketiga yaitu udara. Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, dan juga Rhizopus sp pada proses pertumbuhannya sangat memerlukan oksigen yang cukup atau bersifat aerobik. Dalam proses pembuatan kecap asin, terdapat beberapa kapang yang berperan dalam proses fermentasi, yaitu Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, dan juga Rhizopus sp. Hasil dari fermentasi kapang tersebut disebut koji atau tempe. Dalam pertumbuhannya, kapang Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, dan juga Rhizopus sp memerlukan nutrisi yang berfungsi menyediakan protein, lemak, dan juga karbohidrat. Pada prinsipnya, proses pembuatan kecap asin melalui dua tahapan fermentasi, salah satunya yaitu fermentasi kapang. Pada proses fermentasi kapang akan terjadi perubahan-perubahan secara fisik maupun kimiawi karena adanya aktivitas dari mikroba tersebut. Selama fermentasi kapang, kapang yang berperan akan memproduksi enzim seperti enzim amilase, enzim protease, dan juga enzim lipase. Dengan adanya kapang tersebut, maka akan terjadi pemecahan komponen-komponen dari bahan tersebut. Enzim-enzim dari hasil fermentasi kapang akan memecah komponen-komponen gizi dari kedelai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Kecap asin sendiri terbuat dari kedelai namun dicampurkan dengan garam yang lebih banyak. Warna dari kecap asin lebih terang dibandingkan dengan kecap manis dan memiliki tekstur yang lebih encer. Umumnya, kecap asin tidak terlalu banyak ditambahkan ke dalam masakan karena memiliki rasa yang sangat asin. Kecap asin sendiri memiliki kandungan gula sekitar 4-19% serta kandungan garam sekitar 18-21%. Selanjutnya yaitu enzim-enzim yang berperan dalam pembuatan kecap asin. Enzim merupakan biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Yang pertama yaitu enzim amilase. Fungsi utama dari enzim amilase untuk memecah pati yang menghasilkan gula sederhana seperti fruktosa, maltosa, glukosa, dan dekstrin. Yang kedua, enzim protease. Enzim ini berperan dalam reaksi pemecahan protein. Enzim ini akan mengkatalis reaksi-reaksi hidrolisis, yaitu reaksi yang melibatkan unsur air pada ikatan spesifik substrat. Selain itu, enzim ini juga akan menghidrolisis ikatan peptid pada molekul protein yang menghasilkan peptid atau asam amino. Yang ketiga yaitu enzim lipase.
Enzim lipase menghidrolisis lemak atau lipid menjadi bentuk yang lebih sederhana berupa gliserol dan asam lemak sehingga pangan dapat diserap oleh tubuh. Adapun peran mikroba pada proses pembuatan kecap asin. Yang pertama, Aspergillus niger. Aspergillus niger berperan untuk fermentasi asam sitrat. Selain itu juga, Aspergillus niger dapat menjernihkan sari-sari kecap dan menghasilkan enzim pestinase dan glukosa oksidase. Yang kedua, Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae akan menghasilkan enzim-enzim seperti proteinase dan amilase, di mana enzim tersebut akan memecah protein dan karbohidrat dalam bentuk pati menjadi asam amino dan gula yang menciptakan rasa yang khas pada kecap asin. Selain itu, Aspergillus oryzae banyak menghasilkan enzim pendegradase protein, yaitu proteinase, sehingga protein terurai menjadi amonia yang menimbulkan bau khas. Yang ketiga yaitu Rhizopus sp. Rhizopus sp merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan kecap asin. Jamur Rhizopus sp ini aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Jamur Rhizopus sp ini memiliki kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur Rhizopus sp mampu menghasilkan protease. Selanjutnya, komposisi atau bahan baku pada pembuatan kecap asin. Yang pertama, kedelai putih atau kedelai hitam. Yang kedua, ragi atau larut tempe. Yang ketiga, daun salam. Yang keempat, serai. Yang kelima, daun jeruk. Yang keenam, laos. Yang ketujuh, gula merah. Yang kedelapan, air untuk melarutkan gula merah dan juga garam dapur. Berikut merupakan diagram alir proses produksi pada kecap asin. Yang pertama, menyiapkan kedelai dan dilakukan pencucian dan perendaman selama 1 malam. Setelah melewati proses pencucian dan perendaman selama 1 malam, kemudian dilakukan perebusan. Setelah melalui proses perebusan, kemudian dilakukan tahap penirisan dan penambahan ragi tempe. Setelah proses penirisan dan penambahan ragi tempe, kemudian dilakukan proses fermentasi kapang pertama pada 3-5 hari dengan penambahan larutan garam. Setelah itu dilakukan lagi fermentasi kapang kedua selama 3-4 minggu. Setelah melewati proses fermentasi kapang 2, selanjutnya dilakukan proses pemasakan tahap pertama pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan tahapan penyaringan ampas, kemudian dilakukan lagi tahapan pemasakan kedua pada 100 derajat Celcius, kemudian ditambahkan gula merah beserta bumbu-bumbu lainnya. Setelah proses pemasakan 2 ini, dilakukan penyaringan dan pengemasan terhadap kecap asin, dan kecap asin siap dikonsumsi. Selanjutnya, kandungan yang ada dalam kecap asin. Diklaim bahwa pada kecap asin mengandung kurang lebih 8 kalori, 0,01 gram lemak, mengandung 1,22 gram karbohidrat, dan juga terdapat 1 gram protein. Selain itu, kecap asin juga sebagai sumber sodium, di mana 1 sendok teh kecap asin mengandung sekitar 335 mg sodium. Nah, sodium ini merupakan mineral yang paling penting yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh sehari-hari, termasuk dalam transmisi saraf dan mengatur tekanan darah. Memiliki kandungan antioksidan. Selain kandungan antioksidan, ada juga kandungan antimikrobial di dalamnya. Kandungan inilah yang diketahui efektif melindungi tubuh dari bakteri tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya tentang produk pangan yang melibatkan mikroba pada proses pembuatannya dalam produk pangan kecap asin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.